Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nipti Utari dengan NIM 1930210100 dari kelas PAUD 2 angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan asesmen formal dan informal. Asesmen formal merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dirancang untuk mengidentifikasi dan merekam pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Metode asesmen formal direncanakan lebih bagus dalam pengadministrasiannya. Adapun strategi asesmen formatif formal, yang pertama tes, yang kedua merangking, yang ketiga tes standar. Asesmen formatif formal memiliki kelebihan: 1. Lebih fair bagi peserta didik. 2. Memiliki scoring yang jelas. 3. Memotivasi peserta didik. Asesmen formatif formal memiliki kekurangan. Yang pertama, menyebabkan stres jika mengalami kegagalan, membutuhkan persiapan yang lebih panjang. Yang ketiga, memerlukan waktu untuk menganalisis hasilnya. Asesmen informal. Asesmen informal adalah asesmen yang dilakukan secara spontan atau asesmen yang tidak direncanakan. Asesmen informal dibuat dan dikembangkan oleh guru berdasarkan aspek-aspek perkembangan atau kurikulum yang berkaitan dengan kemampuan belajar anak. Asesmen informal ini hanya berlaku kasuistis, maksudnya berlaku pada komunitas anak di mana guru itu membuat dan menerapkan asesmen. Belum tentu sesuai atau cocok diterapkan pada komunitas anak di tempat lain. Tujuan asesmen informal: 1. Evaluasi penempatan. 2. Evaluasi diagnostik dan perencanaan pengajaran. 3. Evaluasi sumatif dan formatif. Adapun strategi asesmen formal, yang pertama observasi. Observasi adalah metode informal yang paling digunakan dalam mengakses kemajuan perkembangan anak. Yang kedua, checklist perkembangan. Checklist atau flowsheet merupakan salah satu bentuk catatan perkembangan yang berisi hasil observasi dan tindakan. Flowsheet memungkinkan peserta didik untuk mencatat hasil observasi atau pengukuran yang dilakukan secara berulang yang tidak perlu ditulis secara naratif, termasuk data anak. Yang ketiga, skala rating adalah data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan pengertian kualitatif. Yang keempat, rubrik. Rubrik merupakan instrumen kualitatif yang dapat digunakan dalam menilai kemajuan siswa atau pekerjaan mereka. Tujuannya adalah untuk menilai pekerjaan siswa, membedakannya dari instrumen seperti checklist dan skala penilaian. Yang kelima, performansi dan asesmen portofolio. Asesmen portofolio merupakan kumpulan hasil kerja yang menyediakan bukti-bukti kompetensi siswa. Portofolio juga menunjukkan inisiatif dan kemampuan dan keterampilan siswa. Performansi adalah catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama suatu periode waktu tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan penilaian performansi adalah suatu cara mengukur kontribusi dari individu anggota organisasi kepada organisasinya. Kelemahan asesmen formal. Asesmen informal rawan terhadap stabilitas dan ketepatan. Asesmen informal dikhawatirkan terjadinya penyalahgunaan oleh guru-guru. Kelemahan utama adalah guru-guru belum siap mengembangkan dan menggunakannya. Terima kasih.